Ya anak-anak, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau bilang ya sama-sama. Kita mau bilang, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bilang sama-sama lagi, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bilang sungguh-sungguh anak-anak, karena Yesus sudah lebih dulu. Sekali lagi bilang, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo sembah Tuhan, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cintamu, buat kasihmu bagi kami. Terima kasih. Ya anak-anak bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kami mengasihimu, kami memerlukanmu. Bilang dari hatimu semuanya, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mencintai kami sebelum kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Kami mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Ayo anak-anak bilang sama-sama sama Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita
tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya semuanya yang mau dengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita bilang sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Bilang sungguh-sungguh, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ayo anak-anak boleh lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin doa Miss Grace. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah, buat tubuh yang sehat, buat kekuatan yang baru. Pagi ini kami mau dengar cerita firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Biarlah cerita itu terus tinggal di hati kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yang mau dengar cerita firman Tuhan pagi hari ini boleh duduk dengan rapi. Siap. Ayo anak-anak, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan ya. Kita bilang kalau kita mau dengar cerita, kita mau dengar firman Tuhan ya. Biarlah firman itu terus tinggal di hati kita, terus tinggal di hidup kita, jadi bekal, jadi pegangan buat anak-anak. Yuk pasang telinganya baik-baik. Pagi ini Miss Grace mau cerita tentang Bapak Petrus dan Bapak Cornelius. Ya, judulnya adalah Petrus dan Cornelius. Siapa Petrus? Masih ingat? Simon Petrus, Andreas. Ya, Petrus adalah muridnya Tuhan Yesus. Termasuk dalam 12 murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau tahu siapa Cornelius itu ya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang di satu kota namanya Kaisarea. Ya, di Kaisarea. Apa namanya? Kaisarea. Di satu tempat dinamakan Kaisarea ada seorang yang tinggal di sana bernama Cornelius. Siapa Cornelius itu? Mau tahu siapa Cornelius itu? Ia adalah perwira. Apa itu perwira, Miss? Ada yang tahu perwira? Perwira itu seperti tentara, ya, seperti polisi, bisa juga seperti pahlawan, ya. Pastinya dia tegap, gagah, dan pastinya ganteng. Ya enggak ya anak-anak, pasti perwira itu yang tegap, gagap, siap. Kalau dipanggil perwira, siapa? Gitu ya. Jadi enggak yang iya, ada apa? Nggak seperti itu kalau perwira. Perwira itu harus siap setiap saat ya.
mungkin seperti papanya Gwen ya. Wah, itu seorang yang berjuang juga untuk negara. Biasanya perwira itu ada dalam satu pasukan. Apa anak pasukan? Pasukan itu tidak satu orang. Pasukan itu berarti banyak orang. Ada yang pernah lihat barisan tentara? Tentara kalau berbaris gimana? 2, 1, 2, 1, 2. Oh, barisannya pasti tegap dan bagus ya. Seragamnya juga bagus anak-anak. Ya, nanti Mister Yo bisa bantu. Coba tolong ditayangkan. Seperti apa perwira itu, Mister? Nanti besok Mister kasih gambarnya ya. Anak-anak boleh lihat. Nah, firman Tuhan bilang bahwa Bapak Cornelius ini ada dalam satu pasukan Italia katanya. Wah, Italia itu satu negara di belahan bumi ini ya anak-anak, di belahan dunia ini ya. Nah, Bapak Cornelius ini adalah satu perwira di dalam satu pasukan. Nah, kita mau tahu hidupnya seperti apa sih? Ternyata Alkitab bilang Bapak Cornelius ini orangnya baik banget. Ya, Alkitab bilang orangnya saleh. Saleh itu artinya baik sekali. Kalau baik seperti apa anak-anak? Suka menolong. Dia juga pasti taat ya, mengasihi sesama. Bahkan Alkitab bilang bukan cuma dia. Ya, Bapak Cornelius dan seisi rumahnya. Apa seisi rumahnya? Bukannya isi rumahnya itu meja makan, tempat tidur. Seisi rumahnya itu berarti dia bersama istri dan anak-anaknya. Misalnya seperti Jeremy bersama papa, mamanya, dan kakaknya. Nah, seisi rumahnya itu takut akan Tuhan. Bukan ketakutan ya anak-anak, tapi takut yang hormat kepada Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan, mereka suka memuji menyembah Tuhan. Siapa di sini yang di rumahnya semuanya, seisi rumahnya takut akan Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, dan berdoa bersama-sama? Coba boleh angkat tangannya anak-anak yang di rumah suka berdoa bersama papa mama. Ya, Jevan, Gwen, Mercia ya. Pasti semuanya suka berdoa bersama-sama. Yosua, Yohanes ya. Semuanya bilang sama papa mama. Papa mama, ayo kita berdoa bersama-sama. Seperti Bapak Cornelius dan keluarganya itu. Nah, karena mereka mengasihi Tuhan, mereka pasti mengasihi sesama manusia. Mereka mengasihi semua. Mereka gak pernah musuh-musuh. Mereka gak pernah, gak suka ya sama itu. Aku gak suka sama Mercia. Aku gak suka sama Gwen. Atau aku gak suka sama kakak Teona. Oh no. Tidak boleh seperti itu ya. Bapak Cornelius ini karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama ya. Kalaupun mereka punya salah, kita harus apa anak-anak? Mengampuni. Nah, Bapak Cornelius ini beserta keluarganya karena mengasihi Tuhan, mereka suka memberkati. Katanya Alkitab bilang mereka suka memberi sedekah. Sedekah itu memberi makan orang-orang miskin ya, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Siapa di sini yang suka berbagi, kasih makanan sama teman-teman atau sama orang-orang di sekitarnya ya. Ya anak-anak, kalau ada kesempatan nanti kita bisa berbagi lagi bersama-sama di momen Paskah ini ya. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita. Kita juga harus jadi berkat buat banyak orang. Nah, tiba-tiba waktu Bapak Cornelius ini lagi ngopi-ngopi, lagi ngeteh-ngeteh, jam 3 sore katanya. Alkitab bilang jam 3 sore. Tiba-tiba Bapak Cornelius ini melihat ada seorang malaikat Allah. Ada seorang malaikat yang dikirim Tuhan masuk ke rumahnya. Hah? Malaikat bisa masuk ke rumah, Miss? Ya anak-anak, pada zaman itu malaikat bisa masuk ke rumah. Kenapa malaikat bisa masuk? Karena apa? Karena Cornelius percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, karena dia percaya, dia taat,
dia intim, dia dekat sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan kirim malaikatnya masuk ke rumahnya. Wah, Cornelius kaget juga. Tiba-tiba malaikatnya berbicara, Cornelius. Wah, Cornelius langsung lihat. Dia bilang, ada apa ya Tuhan? Karena dia tahu kalau malaikat datang berarti ada apa anak-anak? Ada pesan dari Tuhan. Ingat cerita malaikat Gabriel waktu datang kepada Ibu Maria saat Tuhan Yesus mau dilahirkan? Anak-anak ingat ya, ada malaikat Gabriel juga yang pesan bahwa Ibu Maria akan mengandung ya. Nah, ini sama, malaikat ini datang memberi pesan. Terus Cornelius bilang, "Iya Tuhan, ada apa ya? Ada apa Tuhan?" Malaikatnya menjawab, "Cornelius, semua doamu sudah naik di hadapan Tuhan. Semua perbuatan baikmu sudah naik di hadapan Tuhan." Wow, keren banget ya anak-anak. Malaikatnya bilang seperti itu. Siapa yang mau ya? Kalau malaikat Tuhan datang kepada Mersia, semua doamu sudah naik di hadapan Tuhan. Semua perbuatan baikmu sudah naik di hadapan Tuhan. Karena Mersia mengasihi semua orang. Mersia suka berbagi ya. Mersia taat sama papa dan mama. Mersia tidak pernah melawan. Wah, Tuhan senang ya. Doanya sudah didengar oleh Tuhan ya. Untuk itu Tuhan mengingat-ingat engkau, katanya. Tuhan ingat sama Cornelius karena perbuatan baiknya. Jadi anak-anak, kalau anak-anak taat sama papa mama, tidak melawan, tidak bermalas-malasan waktu belajar, semangat, sukacita, tidak benci temannya, suka mengasihi, suka berbagi, memberkati orang lain ya. Nah, Tuhan senang ya. Dan di sini dibilang Tuhan ingat anak-anak seperti ini, orang-orang yang seperti ini. Nah, malaikatnya bilang, sekarang ada pesan dari Tuhan. Kamu suruh beberapa orang asistenmu atau prajuritmu untuk pergi ke kota Yope. Pergi ke kota Yope. Mau ngapain ya? Tolong jemput seorang yang bernama Simon Petrus, ya. Baik Tuhan, aku akan taat sama perintahmu. Kenapa? Dia seorang prajurit, Cornelius seorang prajurit. Jadi waktu ada perintah dari malaikat Tuhan, dia taat dan dia lakukan, ya. Cornelius bilang, siap Tuhan, saya akan memerintahkan perwira dan ajudan saya untuk pergi ke kota apa tadi? Ke kota Yope. Untuk ngapain? Untuk bertemu dengan Bapak Petrus. Nah, Alkitab bilang Bapak Petrus itu lagi tinggal, lagi menumpang di rumah seorang yang bikin tikar ya. Yang bikin tikar, yang suka buat duduk tuh di tepi laut katanya. Nanti suruh orang itu ke sana ya untuk jemput Bapak Petrus. Nah, setelah malaikat berbicara, dia meninggalkan dan dia panggil ya asistennya, hamba-hambanya atau pembantunya. Ayo 2 orang ke sini. Aku mau beri tugas sama kalian ya. Dan 1 prajurit dampingin mereka supaya tidak terjadi apa-apa di jalanan ya. Ayo, tolong kalian pergi ke kota Yope. Ke kota apa tadi? Ke kota Yope. Dan di sana temui seorang hamba Tuhan bernama Petrus. Dia tinggal di tepi laut. Di rumah siapa? Di rumah seorang yang membuat tikar, penyamak kulit. Seorang yang membuat tikar ya. Baik, Tuan Cornelius, kami siap untuk pergi. Ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi di perjalanan? Ya, waktu ketiga orang ini taat sama Cornelius, mereka pergi. Mereka nyampe nggak ya? Ketemu nggak ya sama Bapak Petrus?
Nah, anak-anak dengarkan kembali ceritanya besok ya. Hari ini Miss Grace cukupkan firman Tuhannya sampai di sini. Besok di Serio akan menyambungnya. Ketemu siapa? Ketemu nggak ya? Mereka sama Bapak Petrus. Sampai nggak ya pesan yang diperintahkan oleh Cornelius? Oke anak-anak, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti hamba-Mu Cornelius yang siap dan akan perintah Tuhan dan hidup penuh dengan kebaikan. Ajar kami Tuhan supaya kami juga bisa seperti hamba-Mu Cornelius, berbuat baik dan taat kepada firman Tuhan, suka berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, ada pertanyaan, pastinya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Bapak Cornelius dengan seisi rumahnya? Bapak Cornelius ngapain sih sama seisi rumahnya, sama istrinya, sama anak-anaknya? Apa yang mereka perbuat? Jelaskan ya. Lalu siapa yang datang diutus Tuhan ke rumah Bapak Cornelius? Siapa yang datang? Dijawab ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Selamat belajar buat hari ini. Sehat selalu. God bless you all. I love you.